Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita telah melakukan PTS di semester 1. Nah, kini kita memasuki semester 2. Oke, pagi ini kita akan belajar matematika tentang lingkaran. Ya. Apa sih itu lingkaran? Ayo lingkaran. Lingkaran itu adalah salah satu bangun datar, betul. Nah, kita akan belajar tentang cara mengidentifikasi atau menjelaskan lingkaran, atau kita mengenal tentang unsur-unsur atau bagian-bagian dari lingkaran. Terus kita juga akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Ya. Oke. Langsung saja kita buka bukunya halaman 64. Kamu bisa buka bukunya halaman 64. Nah, kita akan belajar pertama tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, di sini ada beberapa contoh ya dari lingkaran. Tadi lingkaran itu apa? Lingkaran itu salah satu bentuk bangun datar. Bangun datar yang bagaimana? Nah, bangun datar yang terdiri dari titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini contoh lingkaran. Nih, yang pertama ada kancing, baju, ada uang, ada jam dinding, ada ban sepeda yang bentuknya adalah lingkaran atau bidang lingkaran. Nah, apa aja sih bagian-bagian lingkaran? Nah, sama kayak manusia. Manusia punya bagian-bagian dari tubuh. Ada mata, ada hidung, ada tangan, ada telinga, begitupun dengan lingkaran ya. Nah, di sini ada bagian-bagian lingkaran atau unsur lingkaran. Pertama itu ada titik pusat. Nah, namanya aja pusat, berarti dia menjadi titik acuan atau titik berada di tengah. Nah, titik tertentu yang terletak tengah-tengah lingkaran adalah titik pusat. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ada sebuah bidang lingkaran atau datar lingkaran yang memiliki titik tepat di tengah-tengah. Ya, kalau di tengah-tengah berarti jarak sisi lingkaran itu sama. Ya. Titik O. Ini O, ini titik pusat. Bu, kalau di sininya bukan O, di sininya T, berarti titik pusat T. Iya, jadi titik pusat itu dilambangkan dengan variabel seperti ini. Nah, variabel ini bisa berubah mesti O. Ya, jadi jangan kalau misalkan nanti titik lingkarannya berubah menjadi P atau N atau T. Ya. Nah, yang kedua yaitu adalah diameter. Apa sih diameter? Nah, diameter adalah merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik lingkaran melalui titik pusat. Jadi, titik pusatnya dilewati oleh garis. Panjang diameter disimbolkan dengan D. Nah, D ini adalah simbol dari diameter. Nah, bagaimana gambarnya? Ini gambarnya. Jadi kita punya titik O. Ya. Kalau diameter itu ada dua titik sembari di tepi lingkaran, jika kita hubungkan menjadi satu garis yang melewati si titik pusat. Maka ini dikatakan diameter. AB adalah diameter lingkaran. Paham ya? Kalau garis panjang yang menghubungkan dua titik sembarang di tepi lingkaran yang melewati titik pusat atau memotong di titik pusat itu namanya diameter. Oke, jadi ada titik pusat, ada diameter. Kita udah belajar dua nih. Nah, yang ketiga ada jari. Nah, jari ini ada jari menghubungkan titik pusat dan titik pada lingkaran. Jadi ada titik sembarang lingkaran yang kita hubungkan dengan garis dinyentuh ke si titik pusat. Nah, panjang jari ditulis ya. Panjang jari lingkaran adalah setengah dari panjang meter. Bagaimana gambarnya?
Nah, seperti ini. Lihat, kalau diameter di tepi lingkaran ke lingkaran lainnya, berarti titik. Tapi kalau jari itu setengahnya dari berarti tidak sampai tepi lingkaran lainnya, tapi ke pusat. Nah, contohnya A ke O, jadi A O, C ke O, jadi O C, O A O B, lingkaran. Nah, sini diameter jadi bisa jadi A O B. Tapi kalau AB ya, jadi diameter ini 2 kali jari-jari. Kalau jari itu setengah dari diameter. Oke, ini yang keempat. Yang keempat adalah busur. Pernah kamu berbusur? Ya, busur itu adalah garis lengkung yang terletak pada lengkung dan menghubungkan dua titik barang lengkungan. Kamu pasti pernah dong sudut. Nah, kalau kita mau bikin sudut, mengukur besar sudut pakai busur. Ya, yang adalah setengah lingkaran. Nah, ini gambar nulis busur. Gambar lengkung. Ya, ada gambar lengkung di atasnya. AB merupakan unsur lingkaran. Nah, tadi kita kan 2 titik sebarang di lingkaran. Ya, 2 titik sebarang di lingkaran. Nah, ini yang ya, ini busur. Otak adalah titik pusat. Oke, paham ya? Yang kelima adanya tali busur. Kalau busur itu tepinya, kalau busur itu lurus, menghubungi sisi lingkaran atau ada 2 titik tepi lingkaran. Yang ketiga jadi diameter itu bisa. Nih gambarnya. Kali ini busur. Ya, ini lengkungnya. Nah, kalau AB kita garis terus ini menjadi busur dan titik. Nah, contohnya yang ini ada titik B, titik gambar tepi lingkaran. Bila tarik lurus, nah tidak melewati titik O, maka ini adalah tali busur. Kalau A yang ini adalah busur, nanti lengkungnya kalau busur tidak ada lengkungan di atasnya, tetapi kalau busur ada lengkungan di atas, ya. Jadi hati jangan sampai tertukar yang lengkung namanya busur, yang ada lengkungan namanya tali busur. Oke. Unsur yang selanjutnya yaitu yang ke-6. Unsur ke-6 itu ada unsur yang ke-6 itu ada juring. Juring itu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari buah busur. Jadi di daerah yang dibatasi oleh 2 jari dan busur. Nah, nanti penurunannya ditentukan oleh daerah BC yang dibatasi oleh jari O, BC dan busur BC. Oke, kita bisa lihat ini. Nah, ini jarinya B, jarinya C. Nah, kita busur. Nah, ini atau yang warna namanya adalah juring. Nah, dibatasi oleh jari dan busur. Ditulis B baca terkecil ya, O. Oke. Nah, ini juring.
ada lagi yang namanya temberan juga dalam lingkaran. Nah, ini adalah di batas busur dari busur. Oke. Nah, ini kita bisa dan tali busur tadi busurnya lengkungnya adalah AC. Busur ini busur yang lengkung, ini busur yang di atas ini namanya tembereng. Bagaimana cara membedakan tembereng dan juring? Ingat aja tadi, kalau juring jari-jari dan berujung jari-jarinya J. Kalau ya jari di daerah di atasnya namanya juring. Kalau dia tembereng berarti busur tali busur. Oh, tali busur. Oh, berarti dia adalah tembereng. Bagaimana cara tulisannya? Cara tulisannya adalah atasnya busur lengkung AC dan di busur AC. Itu untuk tulisannya. Oke. Nah, yang 8 unsur yang ke-8 itu ada apotema. Nah, apotema itu apa? Apotema itu garis menghubungkan titik pusat dengan busur dan garis tersebut tegak lurus dengan busur. Nah, contohnya jadi ini kita lihat. Oke. Nah, ini garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur. Oke, kita lihat dulu tali busur mana. Tali busurnya B. Nah, ternyata ada garis OD terhadap busur dan titik busur. Maka OD ini dikatakan sebagai apotema. Ya, OD itu apotema. B itu tali jadi busur dan titik ikat menjadi satu garis tegak lurus namanya apotema. Kalau APOA pin. Jadi jari OB jari C busur C busur juga. Oke, udah bisa dong ya. Oh iya, satu lagi. Nah, untuk juring dan tembereng kita bisa lihat ada sisi yang kecil, ada sisi besar. Ya, itu pun tembereng ada sisi kecil, ada sisi yang besar. Kalau sisi yang kecil itu namanya min. Oke, mayor ya. Ada juring yang kecil, juring yang besar, tembereng yang besar, namanya mayor yang mayor. Oke, pembelajaran untuk unsur-unsur lingkaran cukup sampai di sini dulu. Ada yang tidak dimengerti, nah kalian tanya langsung ya. Oke, kalau kurang lebihnya bila mohon maaf. Dan hari ini cukup sekian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.